Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya ya. Dan di kesempatan kali ini kita kembali kedatangan tamu spesial yaitu Bang Frans Donald dari channel Wartawan Injil. Shalom, selamat pagi Pak Bang Frans Donald. Ya, selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Oke, udah setengah tahun juga kita nggak pernah ngobrol ya Bang ya, tanpa terasa. Oh, masa? Saya Iya, malah aku nggak ngitung-ngitung. ya aku nggak rasa tiba-tiba udah setengah tahun aja lah waktu ini berlalu ya. Dan sekarang aku lihat nih Bang Frans Donald nih belakangan ini lagi aktifnya di channelnya ya, channel Wartawan Injil. Bagi teman-teman yang belum tahu, channel Bang Frans Donald ini Wartawan Injil. Jangan lupa mampir ya dan di-subscribe dan juga ditonton video-video dari Bang Frans Donald yang luar biasa. Dan iya Bang, belakangan ini aku lihat kok terus ya ada sedikit clash dengan yang namanya Dr. Bambang Nursena. Ini kenapa nih Bang? Kok bisa sampai Bambang Nursena yang sekarang Bang Frans Donald bilang sebagai penipu ya, bahkan sampai terucap kata dia ini seorang penipu. Ini gimana ceritanya nih Bang? Oh iya, jadi tema perbincangan singkat kita pada kesempatan ini memang menjawab pertanyaan Bang Julius itu ya, Iya. tentang Pak Dr. Bambang Nursena, Sarjana Hukum MA. Wah, gitu gelar lama. Jadi begini, Mas Julius, sebenarnya apa namanya, kalau mau dianggap sebagai permasalahan ya, dengan Bambang Nursena itu bukan baru-baru ini, tapi sudah terjadi sejak belasan tahun yang lalu, sekitar 14 atau 15 tahun yang lalu, yaitu sekitar tahun 2005, 2006, dan Oh, udah lama ya? seterusnya. Ya, sudah lama sekali sebenarnya. Jadi intinya adalah saya pikir begini kan, setelah berlangsung bertahun-tahun yang lalu, Bambang Nursena sudah melakukan penghasutan kepada publik, kebohongan publik, kemudian fitnah terhadap unitarian, terhadap saya dan teman-teman saya. Saya pikir lama-lama mereda ya. Tapi ternyata tidak begitu. Yang terjadi justru semakin banyak pengikut-pengikutnya yang membebek atau mengikuti kelakuan Bambang Nursena, sarjana hukum dan doktor hukum ini, saya katakan begitu. Karena dulu ketika dia tahun 15 atau 14 tahun yang lalu ketika menebarkan dusta kepada publik ini, dia gelarnya masih sarjana hukum ya. Sekarang sudah doktor ahli hukum ya. Nah, tetapi ternyata belakangan terus semakin gencar ya. Jadi fitnah-fitnahan, hasutan-hasutan, pembodohan dan penipuan publik yang sudah disebarluaskan oleh doktor ahli hukum Bambang Nursena ini ternyata di BBI atau diikuti oleh pengikut-pengikutnya. Bahkan di salah satu websitenya Rita Wahyu, yaitu website sarapanpagi.org ya. Nah, jadi kalau ini mau diranahkan ke hukum, ini sebenarnya Bambang Nursena sudah bisa kena pasal berlapis ya. Doktor ahli hukum Bambang Nursena melanggar banyak pasal. Penghasutan publik, penipuan publik, pencemaran nama baik, fitnah, menebar kebencian, dan juga bisa kena undang-undang ITE untuk websitenya Rita Wahyu ya. Karena kabar atau berita hasutan-hasutan tentang unitarian, tentang saya dan teman-teman saya itu tidak berhenti dari 14 atau 13 tahun yang lalu, tapi terus-menerus gencar sampai zaman now masih dilakukan. Nah, intinya yang saya tekankan begini, Mas. Mungkin perlu saya kasih tahu ya, teman-teman supaya paham ya. Sebenarnya Bambang Nursena sebenarnya mengakui bahwa dirinya itu kadang-kadang dia salah tuduh. Bambang Nursena dalam salah satu ceramahnya, teman-teman bisa cari sendiri nanti di internet, dan saya punya rekamannya ya, pernah berkata demikian. Boleh minta Bang? Boleh minta nanti rekamannya ya, biar saya lampirkan saja, biar saya lampirkan biar gampang. Boleh. Nanti saya tampilkan. Jadi Bambang Nursena, doktor ahli hukum ini pernah berkata begini di salah satu ceramahnya. Itu ceramah kalau nggak salah tahun 2019 ya. Dia pernah berkata begini. Kata-katanya persisnya gini. Kadang-kadang apa yang kita tuduhkan kepada orang lain itu ternyata bukan keyakinan dari orang yang kita tuduh.
Kemudian yang kedua, mengurai kesalahpahaman. Kadang-kadang apa yang kita tuduhkan kepada orang lain itu ternyata bukan keyakinan dari orang yang kita tuduh. Nah, perhatikan baik-baik. Ini pernyataan Bambang Nursena sendiri loh. Nih saya tampilkan ya. Nggak apa-apa, nanti dikirim ke saya aja, Bang Frans Donald. Ini kan kita cuma record, jadi karena ini record, nanti tinggal dikasih ke saya tampilkan aja nanti. Gampang, biar lebih jernih. Kalau ini kan nggak jernih nanti. Oh ya, enggak apa-apa, biar ini nanti tak kirim juga. Ya. Yang kedua, mengurai kesalahpahaman. Kadang-kadang apa yang kita tuduhkan kepada orang lain itu ternyata bukan keyakinan dari orang yang kita tuduh. Jelas ya? Boleh. Nanti sekalian juga biar lebih bagus. Lagi. Ya. Jadi kadang-kadang apa yang kita tuduhkan kepada orang lain itu ternyata bukan keyakinan dari orang yang kita tuduh. Nah, ini yang ngomong Bambang Nursena sendiri. Dan dia memakai kata kita. Ya, jadi artinya termasuk Bambang Nursena. Jadi secara langsung tersirat, Bambang Nursena mengakui bahwa kadang-kadang dia, doktor ahli hukum ini, kadang-kadang dia menuduhkan sesuatu kepada orang lain, dan itu ternyata bukan keyakinan dari orang yang dia tuduh. Ya, di cuplikan video yang tadi sudah saya perdengarkan itu, dia mengatakan kita harus mengurai kesalahpahaman. Nah, harusnya Bambang Nursena itu mengurai kesalahpahaman. Jadi tahun 2006 atau 2005 dia. Bambang Nursena pernah menghubungi saya via SMS. Zaman itu masih zaman SMS ya. Dia SMS panjang, membodoh-bodohkan saya, mengatakan saya sesat, tidak ngerti Alkitab, bla 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 bla, tidak percaya ketuhanan Yesus, tidak percaya keilahian Yesus dan sebagainya. Nah, dari beberapa statement Bambang Nursena bahwa katanya saya tidak percaya ketuhanan Yesus, tidak percaya keilahian Yesus, saya bodoh dan sebagainya, maka saya balas, ayo Pak Bambang ada di kota mana? Saya datang, kita diskusi, kita berbincang-bincang. Jadi saya ngajak, kalau dalam istilah bahasa Arabnya tabayun ya. Saya mengajak tabayun. Ayo kita bicarakan. Anda menuduh saya tidak percaya keilahian Yesus. Anda menuduh kami Unitarian tidak percaya ketuhanan Yesus. Anda menuduh Unitarian pengikut Arius, Unitarian pengikut Saksi Yehova dan sebagainya. Banyak tuduhan-tuduhan dilakukan. Ayo kita tabayun Pak Bambang. Ayo kita. Dan dia balasnya, emang apa modalmu? Kamu lulusan apa? Modalmu apa? Bacaanmu apa? Saya tidak mau ketemu kamu. Weh, gitu ya. Nah, tetapi parahnya, jadi Bambang Nursena ini melakukan persis seperti yang tadi dia katakan itu, bahwa dia tadi mengatakan gini, kadang apa yang kita tuduhkan kepada orang lain, itu ternyata bukan keyakinan dari orang yang kita tuduh. Nah, jadi perkataan Bambang Nursena itu cocok dikembalikan kepada dia sendiri. Karena kadang-kadang Bambang Nursena memang gitu dan terbukti. Nah, buktinya ketika saya mau mengklarifikasi tuduhan Bambang Nursena, dia tidak mau. Tetapi fatalnya, parahnya, ini yang mengerikan. Dia bukannya disimpan di pikiran, disimpan di hatinya sendiri, enggak. Tapi kemudian dia menulis makalah. Ini makalahnya ini ya. Judulnya Sekte Unitarian Bukan Kristen Tauhid. Dan makalah ini isinya penuh dengan kebohongan, dusta, pembodohan publik, puan publik. Yang kemudian pada tahun sekitar 2000 berapa ini? Ini ada tulisannya di sini. 2008 ya. Ini makalah ini disajikan di Forum Kajian Institute for Syriah Christian Studies ISCS di Gedung Keuskupan WR Supratman nomor 4 Surabaya 11 Maret 2008 ya. Ini dijadikan bahan seminar dan kemudian tidak cukup itu, dibukukan pula sama dia. Dijadikan buku, bentuk buku warnanya coklat itu bukunya. Disebarkan ke seluruh Indonesia. Dan kemudian
Singkat cerita, ya, kalau tak ceritain kebanyakan terlalu panjang. Singkat cerita, kemudian sekitar tahun 2013 kalau nggak salah ya, pokoknya sekitaran tahun itulah. Saya kurang pas tahun 2013. Makalah ini atau buku ini dimasukkan ke dalam website Wahyu, sarapanpagi.org. Nah, teman-teman bisa buka nanti, cari sarapanpagi.org, Rita Wahyu di Google ya. Ketik sekte Unitarian bukan Kristen Taut. Nah, muncul makalah ini. Nah, makalah ini saya print dari websitenya Rita Wahyu. Ya. Nah, jadi artinya makalah ini penuh dengan kebohongan dan penipuan publik. Menuduh Unitarian mengadakan seminar di Semarang, menghadirkan orang-orang yang untuk mendukung ajarannya katanya, menghadirkan Romo Tom, menghadirkan Romo Bono, dan menghadirkan pembicara dari Unitarian sendiri, yaitu Cahyadi Nugroho. Ini semua penipuan publik, pembodohan dan penipuan, dan isinya juga menghasut ya. Jadi isi dari makalah ini yang dijadikan buku dan juga pernah diseminarkan dan sekarang masih terpampang di websitenya Rita Wahyu. Ini hasutan, isinya hasutan, penipuan publik, pencemaran nama baik, fitnah, menebar kebencian. Wah, jadi kalau mau dijadikan kasus hukum ini Nursena dan kawan-kawannya termasuk Rita Wahyu ini bisa kena pasal berlapis. Ada masuk di website apa kan sudah kena ITE itu kalau mau dikasuskan secara hukum. Cuman saya tidak mempermasalahkan secara hukum, cuma saya ingin memberitahu masyarakat luas di Indonesia. Wah ini loh, orang yang oleh segelintir atau oleh sebagian kelompok orang, bukan segelintir, sekelompok orang dibangga-banggakan sebagai ahli sejarah, orang yang paham Alkitab, apalagi sekarang gelarnya doktor, wah sering masuk di TV, muncul di Pijar TV, ngajar orang kitab suci, ngajar orang Alkitab. Ternyata kualitasnya kayak gini. Dengan segala hormat saya harus menyampaikan ini Pak Bambang Nursena dan teman-temannya ya. Karena Anda sudah dianggap sebagai public figure, sebagai orang yang diikuti orang banyak, dan buktinya banyak pengikut kalian, pengikut Anda. Yang juga membebek Anda akhirnya menebarkan fitnah bahwa Unitarian tidak percaya keilahian Yesus. Unitarian tidak percaya ketuhanan Yesus. Saya sudah sering bikin videonya, itu jelas fitnah. Anda menuduh kami Unitarian tidak percaya keilahian Yesus, itu jelas fitnah. Fitnah itu terjadi karena kebodohan kalian. Seperti kata-katanya Bambang Nursena tadi. Kadang kita gini katakan, kadang apa yang kita tuduhkan kepada orang lain itu ternyata bukan keyakinan dari orang yang kita tuduh. Nah, kamu sudah tahu gitu loh. Bambang Nursena, Anda sudah tahu bahwa tuduhan yang Anda tuduhkan kepada Unitarian ternyata bukan keyakinan Unitarian. Anda menuduh Unitarian tidak percaya keilahian Yesus. Ini bodoh kalian itu, bodoh. Kamu gelarnya doktor tapi goblok. Ya, dengan segala hormat saya harus katakan ini. Oke, siap Bang. Cuman aku agak bingung gini, Bang Fransonal, kenapa tidak pernah mau melobi ya orang-orang yang ada di timnya Bambang Nursena atau Bambang Nursenanya ya untuk melakukan debat terbuka, debat langsung tatap muka, bikin seminar satu panggung gitu kan? Kalau cuma seperti ini kan kurang efektif, itu yang pertama. Terus yang kedua, saya ngerti kadang-kadang jeritan hati orang gitu ya, merasa dijolimi dan ingin melakukan perlawanan. Tetapi karena mereka yang berkuasa agak susah kita untuk melakukan perlawanan. Ibaratnya kalau Bang Fransonal ini kan berjuang secara gerilya jadinya, berjuang di bawah akar rumput gitu ya, dengan menyuarakan suara dari Bang Fransonal walaupun tidak begitu banyak orang yang mendengar gitu. Kenapa nggak dibuat yang lebih besar panggungnya biar bisa dapat mencerahkan lebih banyak orang, atau dengan cara Bang Fransonal ikuti aja gitu, dia pinginnya apa? Oh harus ada gelar doktor, cari teman Bang Fransonal yang sepemahaman dengan Bang Fransonal yang punya gelar yang sesuai dengan kriteria dia inginkan, biar terjadi gitu. Karena dari dulu kita maunya seperti itu, debat aja gitu. Kalau memang kamu nggak cocok dengan pemahaman kita, jangan kau koar-koar monolog. Dari dulu banyak kan orang itu kan jago di kandang. Contoh Joshua Tewu, ya, terus ada juga si Sofiatul, ya, terus ada juga Risuli Lubis, ada Saifuddin gitu. Mereka monolog. Dari dulu kita nantangin, nggak mau
Mereka nantangin nggak? Mereka kita tantangin nggak mau, terus dia kasih kriteria harus gini-gini, kita penuhi. Terus dia menghindar lagi. Kalau dia menghindar lagi, biarlah penonton yang menilai. Ya ini jagoan kalian, kok kami mau tangkap lari-lari terus gitu. Jadi kan jelas standarnya gitu. Kalau kayak Bang Fransonal kan menyuarakan sendirian terus. Betul nggak? Ya. Baik Mas Julius, untuk yang nama-nama lain saya tidak sedang membahas mereka ya, itu lain kasus ya. Ya aku ambil Tapi contoh, aku ambil contoh gitu. Ya, misalnya kayak aku nantangin contoh. mereka, ya aku nantangin mereka, tapi mereka nggak peduliin, termasuk Eddie Kingenes gitu kan. Ya, ya. Jadi begini, memang satu hal pertama yang harus kita pahami, ya. Ini kan kita bicara bukan tentang masalah politik, masalah duniawi, masalah apa materi dunia, bukan ya. Tapi yang kita bicarakan ini kan hal-hal yang sebenarnya bersifat tentang teologis dan keilahian atau agama ya. Masalah-masalah yang sifatnya bukan hanya di ranah intelektual atau pikiran saja, tapi juga harus masalah yang ada hubungan dengan ranah kolbu. Jadi agama ini sebenarnya harus masuk ke dalam ranah spiritual dan kolbu. Nah, sedangkan kalau kita menghadapi orang-orang seperti Pak Bambang Nursena, ini yang pengetahuan intelektualnya hanya sebatas sampai di leher saja. Pengetahuan kitab sucinya hanya sebatas di leher, tidak masuk di kolbu. Nah, sehingga untuk berbicara dengan orang-orang seperti ini memang sulit sekali, ya, karena dia memberikan alasan-alasan yang macam-macam. Oh, Frans Donald kan pendidikannya apa, dia gelarnya apa, bacaannya apa, nggak level dengan saya. Nah, kalau sudah begitu repot. Nah, pernah ya Mas Julius, ini beneran, sampai suatu saat ketika ada acara di Surabaya, di keuskupan, saya lupa tanggal berapa itu, tetapi saya malah datang ya, saya langsung datang dengan Beni Irawan, kami datangi Bambang Nursena dan kita ajak untuk adu argumen. Dan tidak diberi kesempatan ya, waktu saat itu hanya diberi waktu sekitar 5 menit oleh moderatornya. Moderatornya pada saat itu namanya Pak Heni Sumali. Heni Sumali hanya memberi waktu sedikit kepada Beni Irawan untuk menanggapi sedikit dan kemudian tidak dilanjutkan. Nah, jadi saya pikir ini mental-mental orang-orang tukang fitnah, penghasut, penipu seperti ini, kita tidak bisa mengajak untuk mengadakan kesepakatan atau mengajak lobby-lobby, ayo kita ngomong baik-baik, tidak bisa sudah. Ya, karena kita sudah coba bicara baik-baik. Bambang Nursena sudah menuduh unitarian tidak percaya keilahian Yesus misalnya ya. Oke, ayo kita ngomong 4 mata. Nggak mau 4 mata, oke, satu tim. Sama teman-teman saya di Semarang dulu ya, Pak Cahyadi Nugroho, kemudian dengan anaknya itu yang sekarang jadi pendeta unitarian, Arianto Nugroho, itu pernah didatangi di sekitar Batu atau di Malang dulu di tempatnya Bambang Nursena. Tapi pada saat itu nggak ketemu Bambang Nursena. Didatangi ke tempatnya, kandangnya didatangi untuk bicara baik-baik. Tapi pada saat itu dia nggak ada. Nah, tapi kemudian fatalnya kan mereka ini tidak mau ngomong baik-baik. Ayo kita ngomong 4 mata atau bukan 4 mata, satu grup, satu tim, kita ngomong baik-baik. Kan nggak ada masalah, misalnya kayak kita sounding di media dan orang dengar banyak, bantu. Ya nggak mau gimana? Ya dia yang malu kalau gitu kan, dia yang malu, dia merasa pintar tapi kok nggak berani gitu. Kan nanti dia punya pendukung yang akan komplain ke dia gitu kan, pasti pendukung dia akan bilang, Pak ladenilah Pak ladenilah, kalau nggak kita yang malu ini. Bapak kita anggap guru tapi kok nggak berani. Ya. Yang saya sayangkan kan itu sudah belasan tahun yang lalu saya pikir ya sudah biar, tapi ternyata efeknya pengikut-pengikutnya ya, jadi yang juga ikut-ikutan jadi penghasut, penipu, pemfitnah, pembohong, pencemar nama baik ini, penebar kebencian makin banyak. Jadi kalau orang komen ke WA saya, kemudian ada di akun YouTube saya dan kadang kontak kemana, ada yang beberapa minggu lalu ketemu saya juga di lapangan ketika saya olahraga pagi ya. Mereka begitu membanggakan Bambang Nursena dan mengagung-agungkan Bambang Nursena, dan saya pikir wah ini tidak bisa didiamkan ya. Jadi kan ada orang semua tahu kebohongan itu yang sekali, 2 kali, 3 kali dilakukan kemudian selesai ya sudah, suatu saat akan hilang. Tapi enggak, kebohongan yang secara istiqomah, secara terus-menerus dilakukan bertahun-tahun dan tidak ada yang membantah, maka kebohongan itu akan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Betul, banyak yang gituan. Ya, termasuk Trinitas itu contohnya kan. Jelas-jelas sejarah Trinitas, jelas di zaman konflik Trinitas itu ada uskup-uskup, ini uskup-uskup loh.
bukan orang biasa, uskup-uskup, pimpinan-pimpinan gereja Katolik, Romawi Barat dan Romawi Timur yang berdebat. Di Romawi Timur ada 1.000 uskup, sekitar 1.000 uskup menolak Trinitas. Di Romawi Barat ada sekitar 800. Dan kemudian sampai ada konsili Nisia dan sebagainya, itu yang kemudian terjadi pertikaian yang tidak pernah selesai sampai sekarang. Tetapi kan sejarah sekarang yang digembar-gemborkan, bapak-bapak gereja semua percaya Trinitas. Bapak gereja ndasmu itu. Bapak gereja semua percaya Trinitas, ndasmu itu. Bapak gereja Romawi Timur itu sebagian besar menolak Trinitas. Kok kamu bilang sejarah gereja, semua bapak gereja ndasmu itu. Saya harus tegas di sini, Mas Julius ya. Karena ini sudah keterlaluan. Fitnah, penipuan, pembodohan, penghasut. Yang berbahaya itu kan karena menghasut ya. Jadi buku-bukunya Nur Sena ini makalah yang sudah dijadikan buku yang disebarluaskan juga yang ada di websitenya Rita Wahyu. Ini menghasut masyarakat untuk benci Unitaria. Menghasut, menebar kebencian. Sehingga hari ini jangan terlalu disalahkan orang-orang yang hari ini banyak membenci Unitarian, membenci Saksi Yehova, membenci orang yang tidak percaya Trinitas. Mereka itu hanya korban dari hasutan orang-orang seperti Bambang Nursena, sarjana hukum, yang sekarang jadi doktor ahli hukum ini. Ini ahli hukum loh, ngelakuin hal kayak gini apa enggak rusak negara. Ahli hukumnya kayak gini, ahli hukumnya tukang hasut, pemfitnah, penipuan publik. Ayo, ahli hukum ini. Yang ngomong ini bukan orang yang berpendidikan tinggi. Yang ngomong ini seperti Petrus dan Yohanes yang di Kisah Para Rasul dikatakan. Petrus dan Yohanes ketika bersoal jawab dengan ahli-ahli Taurat, mereka heran. Ternyata Petrus dan Yohanes hanya orang biasa yang tidak terpelajar. Ini Bambang Franz Donald Ignatius. Bukan orang berpendidikan tinggi, bukan orang terpelajar seperti yang kamu bangga-banggakan. Harus doktor, harus paham bahasa Ibrani, paham bahasa Yunani. Enggak, ini orang biasa yang tidak terpelajar. Tapi ayo kita bersoal jawab. Berani enggak bersoal jawab? Ya enggak berani. Gampang kalau orang beragama pakai kolbu, tidak cuma pakai intelektual, tapi juga pakai kolbu, pakai hati. Jelas-jelas dia sudah memfitnah, menipu publik, menghasut, menebarkan kebohongan. Ya tinggal ngaku, iya, saya minta maaf, saya sudah salah. Ini di video yang terdahulu sudah saya bahas. Bambang Nursena membahas sejarah. Jadi Bambang Nursena itu menulis sebuah buku ini, makalah ini yang diseminarkan. Itu tahun 2008 ya. Nah, Bambang Nursena di makalahnya ini cerita sejarah atau kejadian yang terjadi di Semarang tahun 2007. Jadi Bambang Nursena di Jawa Timur menceritakan kejadian setahun yang lalu di Semarang, Jawa Tengah. Sama-sama di Pulau Jawa, sama-sama di Indonesia, orangnya masih hidup semua. Tapi sejarah yang diceritakan Bambang Nursena salah, menghasut, memfitnah, menipu, menebar kebencian pula. Gini kok dibilang ahli sejarah? Nah, bicara sejarah yang kejadian 1 tahun yang lalu aja salah, ngawur. Kok kemudian orang-orang pada percaya Bambang Nursena ahli sejarah. Kalau mau tanya sejarah gereja yang terjadi ribuan tahun yang lalu, hello, bicara kejadian 1 tahun yang lalu aja salah. Kok ngomong kejadian 1000 tahun yang lalu yang kamu belum lahir, Bambang. Kamu belum lahir tahun 1500. Zaman Martin Luther. Bapak-bapak gereja abad ketiga, abad keempat. Pret. Oke. Cuman di sini Bang Franz Donald, tapi kan dengan kamu melakukan ini, Bang, bukankah ini tidak efektif juga karena jumlah mereka lebih banyak gitu. Contoh nih ya, aku ambil contoh kemarin. Kan Risuli Lubis itu ngomong gitu. Kemarin sebenarnya dimulai dari ini, Nandar, saya bilang sama Bang Nandar, yuk ke Ciamis, ke sidangnya si KC ya, yang KC yang lagi terkena masalah ini ya, terkena masalah penistaan agama ini kan lagi sidang tanggal 24 nanti, artinya lusa, itu ada sidang lanjutan. Aku bilang sama Bang Nandar sama Ustadz Unggul, kalian pergilah ke sana gitu kan. Ya udah kita rundingkan masalah teknisnya, mereka pergi. Tiba-tiba Nandar goyang gitu, dia agak takut pergi ke sana karena nama dia disebut oleh KC. Karena nama dia disebut dia mulai ragu gitu. Terus Risuli Lubis nantangin,
kita jumpa nanti di sana ya Nandar gini-gini. Ya udah kita kompori lah Nandar. Bang, nama kamu udah disebut. Kalau kamu nggak datang, di mana harga diri kamu? Kita gituin. Saya sampai bilang, ya kalau saya pasti pergilah. Pendekar lebih baik mati daripada dihina gitu kan. Udah di depan umum semua orang bilang, datanglah. Dia bilang ya, datang nanti kita ketemu di sana 4 mata, kita debat, kita diskusi 4 mata gitu. Tiba-tiba kalau Nandar nggak pergi, kan malu dia dong. Bahkan orang-orang juga udah pada WA sampai bilangin ke saya gini, kalau Nandar nggak pergi, ya, kalau Nandar beneran nggak pergi, Bang minta alamatnya kita kirimi celana dalam, ya, kita kirimin pakaian wanita saja, biar dia pakai pakaian wanita aja. Masa seorang pria takut gitu? Nah, itu yang membuat terakhir Nandar jadi pikir, waduh, kalau aku nggak pergi dihujat sama orang jadinya, mau nggak mau dia pergi. Ya sama sebenarnya bisa dilakukan kepada Bambang Nursena. Kita bikin tantangan terbuka dengan yang lebih besar, dengan disounding oleh lebih banyak orang. Kalau Bambang Nursena nggak berani, maka pendukung dia pasti akan bilang, aduh ternyata Pak Bambang Nursena nih pengecut, nggak berani. Ya kalau syaratnya udah kita penuhi, dia yang nggak berani datang kan, artinya pendukungnya juga harus mikir, jagoan kalian yang ketakutan, bukan kita yang menghindari dia, tapi dia yang menghindari. Ada apa? Kenapa dia tidak berani? Atau dia memang takut, atau dia memang sudah tahu yang dia ungkapkan ini selama ini kebohongan. Kan nanti orang akan terbukti. Yang takut inilah yang benar-benar sebenarnya menutupi kebohongannya. Kan seperti itu, Bang. Iya, tapi kan memang di dunia ini kan, karena saya pakai dasar Alkitab ya, kan di dalam Injil Matius 7 dikatakan bahwa jalan kebenaran itu dilalui sedikit orang, sempit dan sedikit orang yang melaluinya. Sedangkan jalan yang menuju kebinasaan itu lebar, luas dan diikuti orang banyak. Jadi sebenarnya ketika kita bicara kebenaran, ini bukan soal banyak-banyakan, ya. Pengikutnya Bambang Nursena lebih banyak, kemudian yang unitarian lebih sedikit, kemudian menang-menangan banyak-banyakan, bukan begitu. Tapi kita bicara tentang intinya yang ingin saya sampaikan, pokoknya Anda mau percaya atau tidak percaya, hai para pengikut dan pembebeknya Nursena, kalian bukan Kristen, saya katakan ya. Semua pengikut Bambang Nursena yang tukang kibul ini, kalian bukan Kristen, karena Kristen artinya adalah pengikut Yesus sebagai Kristus. Ya, jadi kalian hanya pengikut Bambang Nursena, bukan pengikut Kristus. Ya, itu yang penting dipahami. Dan saya hanya ini sebagai ungkapan, sebagai bukti, paling enggak dalam ini kalau nanti ini sekarang live atau enggak ya, di record ya. Ini kita rekam, nanti kita upload, Bang. Ini pasti banyak yang nonton. Saya berani ya, bilang ini yang nonton ya lumayan. Jejak digital ya akan menjadi sebuah jejak digital bahwa entah 5 tahun, 10 tahun atau 100 tahun lagi kalau Indonesia masih ada ya, bahwa di Indonesia pernah ada kejadian seorang yang pengajar trinitas yang bernama Bambang Nursena yang dipuja-puji banyak orang, yang dianggap hebat, ahli sejarah, ahli kitab suci dan sebagainya, tapi ternyata Ketakutan. Tidak benar begitu ya. Ternyata ada pihak lain yang membuktikan bahwa orang-orang yang orang atau Bambang Nursena yang dianggap sebagai orang ahli sejarah gereja ini, ternyata dia mengakui bahwa kadang-kadang apa yang kita tuduhkan kepada orang lain itu ternyata bukan keyakinan dari orang yang kita tuduh. Jadi nanti rekamannya saya kasih ke Mas Julius, rekaman yang tadi Bambang Nursena itu. Kemudian nanti tampilkan juga di video ini ya, biar orang ingat kata-kata Bambang Nursena, bahwa dia dalam hatinya, dalam pikiran bawah sadarnya, dia sebenarnya mengakui bahwa kadang-kadang dia melakukan hal itu, dia menuduh orang lain, ternyata salah tuduh, jebul ya, ternyata aku salah tuduh, tapi dia malu mengaku itu. Nah, saya katakan ini agama ini bukan soal intelektual, harga diri, nama baik, bukan Mas. Tapi ini masalah kebenaran di hadapan Sang Pencipta. Maka beragama itu tidak bisa cuma pakai akal pikiran, tapi harus pakai kolbu. Kolbu, pakai hati. Kita ini sadar, kita sudah lepas lagi dari harga diri, nama baik, nanti apa kata orang, sudah tidak mikir itu. Karena kita sadar semua, seluruh jiwa raga kita, rambut kita ini dari ujung rambut sampai ujung kuku kaki, semuanya hati, jiwa, raga bukan milik kita, tapi milik Sang Pencipta. Jadi sudah tidak ngurusi harga diri lagi. Bicara kebenaran di hadapan manusia, mungkin Anda harus pakai harga diri, nama baik.
Tapi bicara kebenaran di hadapan Sang Pencipta, di hadapan Yang Maha Tahu, yang berada lebih dekat dari urat leher kita. Di Al-Quran dikatakan dia lebih dekat dari urat leher kita. Di Alkitab dikatakan, kata Yesus, Bapa di dalam kita. Ini tidak bisa dibohongi. Saya ngomong kayak gini, kuasa Bapa sangat tidak bisa dibohongi. Karena kuasanya nempel lebih dekat dari urat leher saya. Begitupun ketika Bambang Nursena menebarkan fitnah, menghasut masyarakat, memberikan seminar yang mengandung ujaran kebencian. Itu tidak bisa lepas. Karena kuasa Allah sebenarnya juga ada di dalam diri Bambang Nursena. Kuasa Allah itu tidak bisa ditutup-tutupi. Dia mau ngomong kepada orang banyak, berdalih apapun, tapi tidak bisa. Karena kuasanya itu nempel di dirinya Bambang Nursena juga. Jadi ketahuan kolbunya dia kalau tidak dibuka, dia tidak bisa sadar. Tapi kalau dia beragama pakai kolbu juga, bukan cuma sedikit-sedikit. Kan bangganya selalu ngambil buku ini, menurut buku ini, buka bukunya. Menurut ini, patokan kebenaran Maha Pencipta kok patokannya buku ini, katanya menurut buku ini, menurut buku ini. Ya itu akibatnya, beragama tidak pakai kolbu, tidak pakai hati, makanya sampai sadis. Sadis loh orang ini, nekat memfitnah orang, menghasut orang, menebarkan kebencian bertahun-tahun loh ini, bertahun-tahun, bukan 1, 2, 3 bulan selain, bertahun-tahun. Nah, jadi saya dengan terima kasih Mas Julius mau memberikan waktu untuk kesempatan ini, tapi dengan kesempatan ini saya hanya ingin ya menyampaikan ini keberadaannya seperti ini. Terserah orang mau percaya sama saya atau enggak, sudah bukan urusan saya. Tapi saya bicara di hadapan Sang Maha Pencipta yang lebih dekat dari urat leher saya, yang nempel, yang sekarang mulut saya bisa ngomong karena ada kuasa Sang Pencipta yang saya pakai untuk ngomong. Yang nafasnya nempel dengan diri saya sehingga jantung saya bisa memompa darah, otot saya bisa bergerak, tangan saya bisa sekarang bisa bergerak-gerak ini. Mulut saya bisa mengeluarkan suara ini karena ada dia yang lebih dekat dari urat leher saya. Jadi saya ngomong ini bukan dobol-dobolan, bukan menghasut, bukan membuat penipuan publik seperti yang dilakukan doktor sarjana hukum, sarjana Bambang Nursena itu. Kita ngomong bicara kebenaran, kita enggak ngomong masalah hukum nanti bawa kasus pengadilan manusia, enggak. Ini kebenaran di hadapan Sang Pencipta loh. Enggak main-main. Lain kalau debat soal bisnis, manusia, masalah materi, masalah politik, lain soalnya. Ini kita bicara kebenaran di hadapan Sang Pencipta. Ya, tapi satu hal yang perlu saya tekankan ya Mas Julius, di dalam Efesus 2 ayat 2 dan Efesus 6 ayat 12 itu dikatakan bahwa musuh kita sebenarnya bukan darah dan daging, bukan manusia. Meskipun pelaku-pelakunya manusia. Tapi di Efesus manusia cuma perantara. Iya, dijadiin media. Jadi sebenarnya dengan segala hormat saya jujur saya katakan, bukan cuma Bambang Nursena, bahkan saya katakan ini teman-teman harus tahu, orang-orang ISIS yang kerjanya gorok leher orang, penjahat-penjahat yang dianggap teroris, pemerkosa, semua orang-orang jahat itu saudara saya. Hanya saja mereka sedang dipakai alat oleh iblis untuk melakukan kejahatan. Jadi kita tidak boleh membenci manusia secara berlebihan. Siapapun orang itu saudara kita. Saya bisa buktikan, saya bisa demonstrasikan dengan nyata. Setiap hari udara yang oksigen yang disedot sama oksigen dari bumi. Bahan bakunya teroris-teroris dengan bahan baku penyusun tubuh saya sama. Nah, saya kasih perbandingan yang ekstrim ini. Penjahat-penjahat pemerkosa itu tiap hari hidup dari matahari, dari tanah, dari bumi yang sama. Mereka benar-benar saudara saya. Apalagi Bambang Nursena. Juga saudara saya sebenarnya. Nah, tapi kalau beragama enggak pakai kolbu ya jadinya kayak gitu ya. Menebar fitnah, Jadi saya sampaikan ini supaya teman-teman jangan terlalu benci dengan Bambang Nursena. Jangan nanti kena disusupi iblis juga jadi benci, dendam, marah enggak. Karena musuh kita bukan manusia, bukan darah dan daging. Efesus 2 ayat 2, Efesus 6 ayat 12. Tapi orang-orang pemfitnah, penghasut, penipu, penghujat seperti MKK juga tadi juga disebutkan. Kemudian Bambang Nursena ini ya. Ini mereka hanya sedang dipakai oleh iblis untuk ngorat-ngarit saudara-saudara kita yang semuanya sebenarnya satu saudara, kita dibikin berantem terus.
dihasut, dikompori. Nah, jadi kalau kita pakai kolbu itu kita ngerti, meskipun secara intelektual kita bisa mengeluarkan kata-kata yang keras, tegas, tapi dalam kolbu kita tetap sadar, iki sakjane saudaraku, iki dulurku. Jadi jangan sampai aku benci pribadinya, tapi aku harus benci dengan kelakuan, perbuatan, dan kuasa dibalik orang itu, yaitu spirit-spirit jahat yang ada di alam semesta, di udara itu. Gitu Mas Julius. Oke, jadi nggak pernah ada dendam dengan Bambang Nursena. Cuman ini kan lagi ngetren memang. Semua orang yang nggak sepemahaman dibidat-bidatkan. Dan ini bukan terjadi ke Unitarian aja ya, tapi orang-orang Oneness juga dibidatkan dengan luar biasa. Tapi kan ini perjuangan kalian sudah mulai naik gitu. Bang Frans Donald udah ada pendeta Unitarian, artinya udah ada gereja Unitarian dong. Dan ini perjuangannya makin lebih gampang harusnya kan. Kalian di posisi yang lagi bertumbuh. Jadi sebenarnya Mas Julius, gereja yang Unitarian itu kan artinya gereja yang tidak percaya Trinitas. Gampangnya begitu aja. Unitarian di Indonesia ada banyak. Ya. Ada gerejanya Eric Chang. Eric Chang itu sudah lama masuk di Indonesia gerejanya. Dan dia nyebar di seluruh kota besar di Indonesia. Cuman kan tidak pernah gembar-gembor di sosial media. Tapi lebih, itu intens sekali ajarannya. Kemudian ada lagi Katolik yang Unitarian, ya. Sebenarnya banyak, cuman gini, jadi kan kadang ada 100 penjahat, tapi 100-100-nya corongnya keluar semua. Ada 1000 orang baik, tapi corongnya atau yang ngomong cuman 10 orang. Jadi 1000 orang baik, tapi yang ngomong cuman 10 orang. Sedangkan ini 100 penjahat, tapi 100-100-nya aktif, gencar. Ya, maka yang 1000 ini akan terkesannya kalah. Nah, kebaikan itu kan sebenarnya begitu. Ya ini ya, intinya ketika kita beragama tidak pakai kolbu, tidak pakai hati nurani, hanya mengandalkan intelektual, hanya ego, apalagi kalau sudah ego itu kan pokoknya aku harus kelihatan benar. Ya, salah. Jadi Kristen itu malah harus menyerahkan segala kebenaran itu kepada Kristus, karena pengikut Kristus kalau Kristen. Kalau Islam berserah diri kepada Allah, kebenaran hanya milik Allah. Di dalam diri saya ada kebenaran. Kenapa? Karena ada kuasa Allah juga dalam diri saya. Di dalam burung, di dalam kelinci ada kebenaran. Kenapa? Ada kuasa Sang Maha Benar di binatang itu. Jadi fokusnya, senternya itu Sang Maha Benar. Nah, pengikut Kristus ya senternya Kristus. Nah, Kristus, dan karena Kristus juga nempel kepada Bapa, kepada Allah, dalam Kristus juga ada kebenaran. Nah, tapi kalau kebenaran sudah ke ego, enggak pakai kolbu lagi. Kemudian soal tadi Mas Julius bilang enggak ada dendam. Nah, ini rugi. Kalau kita belum tahu, jadi orang dendam, biasanya kadang suami istri cerai, kemudian dendam musuhan seumur hidup, itu rugi. Nah, kenapa ada dendam? Karena orang kadang enggak sadar bahwa musuh sebenarnya bukan manusia. Efesus 2 ayat 2, Efesus 6 ayat 12. Suami istri cerai, pegatan, terus musuhan seumur hidup, rugi. Tapi kalau sadar, oh ternyata musuh saya bukan perempuan itu, bukan laki-laki itu. Akhirnya jadi gampang memaafkan. Kita jadi tahu, oh ternyata yang pernah jadi istri atau yang pernah jadi suami saya yang kurang ajar itu, dia sedang dipakai oleh iblis. Jadi saya sekarang bisa mengampuni. Kalau ada dendam, rugi. Hidup dendam tuh orangnya lagi santai-santai, kita siang malam lagi mandi mikirin dia. Kalau saya dendam sama Nursena, saya lagi mandi kepikiran Nursena, saya lagi mau tidur kepikiran Nursena, kan rugi. Makan tempe enggak rasa tempe, minum kopi enggak rasa kopi, rasanya Nursena. Rugi kalau dendam. Ya lagi ini ya, lagi pingin olahraga, misal lagi tinju-tinju, mikirnya Nursena, tapi bagus juga, jadi kuat kita Bang, mukulnya lebih kuat jadi ya. Tapi itu kan, jadi kekuatan itu kan diinspirasi oleh dendam. Kebencian. Ya, kebencian. Kebencian bisa juga dengan cinta, sama-sama kuat tuh. Tapi kekuatan cinta lebih besar. Jadi orang mau apa? Ya. Oke, dan cinta dan benci ini kan tipis sebenarnya. Cinta dan benci ini tipis. Batasnya kalau orang nggak pakai kolbu, kalau orang cuma pakai logika, pakai analisa intelektual,
Enggak nyampe. Tapi kalau kita pakai hati, pakai rasa kalbu, itu kelihatan. Ini orang ini berjuang, setiap hari berjuang kerja keras, ini karena kebencian atau karena cinta, mesti ketahuan, Mas. Nggak bisa dibohongi. Rasa nurani, rasa kalbu itu nggak bisa dibohongi. Kalau pengetahuan intelektual, kata-kata kayak gini, ini bisa bohong. Saya ngomong benci dengan Bambang, cuman suara, cuman kebohongan. Tapi kalau pakai bahasa kalbu, nggak bisa dibohongi. Nggak bisa dibohongi. Kata-kata suara bisa dibohongi. Nah, maka agama itu kan harusnya jalan spiritualitas. Agama adalah sebuah sistem. Itu tidak. Agama itu kacau. Sebuah sistem supaya manusia tidak kacau. Bukan supaya kelompok atau manusia negara tidak kacau. Iya, itu target. Tapi sebelumnya agama itu sebenarnya sifatnya pribadi. Jadi supaya tidak kacau itu di dalam diri kita dulu. Jadi antara pikiran kita dengan nurani kita itu harus nyambung, harus manunggal bersatu. Jadi kalau ya misalkan dikatakan dari dalam hati terpancar segala kehidupan. Jadi kalau saya memperkosa orang, pasti sebelumnya hati saya kotor. Saya menipu, pasti sebelumnya hati saya kotor. Tidak mungkin saya kemudian gorok leher orang atau korupsi, nyuri, tapi sebelumnya hati saya isinya baik. Tidak mungkin. Jadi hati dengan pikiran dan perbuatan, hati, pikiran dan perbuatan ini mesti satu. Maka dari buahnya, dari perbuatan kita ketahuan. Isinya apa orang ini? Itu dari perbuatan-perbuatan. Kalau perbuatannya setiap hari dia nolong orang miskin, kemudian membantu orang-orang tanpa cerita-cerita ya, jadi enggak perlu digambar-gemborkan, dia bantu orang-orang susah. Tapi kemudian dia ngomong-ngomongnya di medsos, "Weh jancuk, matane asu, bangsa, bajingan." Tapi hatinya dia ternyata perbuatannya setia setiap hari. Beda dengan kesan kata-kata yang diucapkan. Banyak orang seperti ini. Nah, ini ilmu seperti ini tidak bisa diadakan di teori atau di universitas. Ini ilmu kehidupan. Jangan menilai orang hanya dari kata-kata atau intelektualitas, tapi dari buahnya. Nah, dari buahnya seperti Pak Bambang Nursena nih, buah-buahnya dia kan kalau ngomong kan kesannya kayak pinter, bagus. Ya. Tapi hati-hati, ternyata mengandung racun, ada hasutan-hasutan. Ini ngeri loh. Bagi orang-orang yang tidak kritis ini dianggap tidak masalah, tapi ngeri. Maka diikuti juga seperti Gracia Pelo. Itu kan Gracia Pelo itu kan pernah jadi muridnya Bambang Nursena juga. Dan antek-anteknya yang lain, gaya-gayanya kan sama, menghasut, ngompor-ngompori orang untuk benci kepada unitarian. Harusnya kan enggak. Ayo duduk bareng. Pak Bambang Nursena duduk bareng sama unitarian. Kita ngomong dari hati ke hati. Mau ngomong intelektual, oke, kita bahas kata per kata. Soal kata Tuhan, ya. Sebenarnya Bambang Nursena tahu Tuhan itu Tuhan. Dia pernah bikin seminar. Beberapa videonya mungkin ada di YouTube itu. Dia pernah mengajar. Jadi Bambang Nursena karena banyak orang juga bilang Bambang Nursena kayak ular, licik. Jadi kalau di komunitas Muslim atau komunitas tertentu dia bilang Yesus Tuhan itu bukan Yesus Allah, tapi Yesus itu Tuhan. Jadi Tuhan Yesus itu Tuhan Yesus. Karena berasal dari kata Lord, bahasa Yunaninya Kurios, Ibraninya Adon. Bambang Nursena sendiri bisa mengajar seperti yang sering saya sampaikan, bahwa Tuhan Yesus itu artinya Tuhan Yesus. Tapi ketika dia kemudian di kelompok orang yang percaya Trinitas, di gereja-gereja Katolik yang percaya Tritunggal, dia bilang, Tritunggal Tuhan itu ya Allah. Jadi orang kayak gini ini kan berbahaya. Bunglon. Maka banyak orang itu bukan rahasia lagi. Budi Asali, Bambang Nursena pernah diajak debat Budi Asali. Budi Asali juga pernah buat videonya. Budi Asali itu penganut Trinitas ya, tapi Trinitasnya 3 pribadi. Allah Bapa, Allah Yesus atau Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Nah, di videonya Budi Asali, dia membuktikan Bambang Nursena ini bunglon. Dia mencuplik ada video Bambang Nursena terdahulu mengajarkan, atau suara atau video Bambang Nursena mengajarkan bahwa itu Tuhan Yesus itu artinya Tuhan Yesus, bukan Allah Yesus. Tapi Bambang Nursena kalau di kelompok yang lain ngomong, Yesus ya Allah, bagian dari Allah yang menjelma. Dia firmannya Allah yang jadi manusia. Nah, karena firmannya Allah, maka ya dia ya Allah itu. Kan muter-muter hanya, jadi dia ingin diterima. Di kalangan Islam kan juga gitu.
Kan dia sering diundang, kadang ceramah juga mungkin di beberapa universitas Islam, dia membuat lintas agama dan sebagainya. Orang terkesannya kan memang, oh iya dia mau mempersatukan, mau merangkul semua agama. Kesannya kan begitu. Cuman tidak mendasar, tidak membumi. Jadi dia pelin-pelan, bunglon. Itu kesan yang disampaikan oleh banyak orang. Kalau bagi saya Bambang Nurusena bukan bunglon, kesan yang saya tangkap dari dia menghasut ya dia jadi penghasut, pemfitnah, kemudian apalagi tadi, penebar kebencian, penipuan dan pembodohan publik, pencemaran nama baik ya. Di makalahnya ini nama baiknya Pak Cahyadi Nugroho, orang-orang unitarian, kemudian ada wartawan Crescendo Hanali juga difitnah sama dia. Nekat, orang ini nekat loh. Makanya saya katakan, kalau kolbunya sudah jahat, nekat loh orang itu. Mereka-reka yang dia tidak tahu, yang masih ragu, direka-reka dengan asumsi. Dia mengatakan sini Pak, di makalahnya ini, unitarian mengadakan seminar untuk menggiring opini, untuk menggiring apa namanya pembicara-pembicara supaya mengikuti ajarannya Nugroho loh. Ini kan, kemudian dia menuduh Pak Cahyadi Nugroho yang pernah jadi ketua asosiasi pendeta, dituduh bahwa Cahyadi Nugroho mendirikan asosiasi pendeta untuk menggiring biar bisa menggarap pendeta-pendeta yang ada di organisasi itu loh. Ini kan lihat, asumsinya begitu jahat. Apa kalau bahasa bahasa Arabnya? Suudzon. Jahat banget. Harusnya kan asumsi kita itu kan positif. Kalau hati bersih itu asumsi cenderung positif, meskipun kejadiannya ternyata negatif. Tapi kita lebih banyak asumsinya positif sebenarnya. Kalau menyikapi segala sesuatu. Kayak saya dengan kasusnya Bambang Nurusena ini, ya tadi Mas Julius bilang enggak dendam, enggak. Malah saya bersyukur supaya dunia tahu bahwa yang ditulis di kitab suci itu betul. Orang-orang yang dianggap bijak, pintar, lu ternyata penipu, pembohong. Nah, jadi sosok Bambang Nurusena, pribadi Bambang Nurusena ini menjadi sosok bukti bahwa kitab suci benar. Dan pengikutnya banyak. Loh, benar lagi kitab suci bilang. Di Al-Quran kan juga dibilang, orang yang benar, Islam yang asli, yang sejati, itu sedikit. Yang betul-betul hidupnya setiap hari berserah diri, Islam di hadapan Allah, itu sedikit. Yang banyak apa? Ya palsu semua. Kristen atau pengikut Kristus juga begitu. Nah, jadi salah satunya sosok Bambang Nurusena ini mendemonstrasikan kepada dunia. Ini loh, sarjana, bukan sarjana lagi, doktor ahli hukum loh. Tapi secara kelakuan dia bisa dianggap melanggar hukum ini. Kalau dikasuskan ke hukum. Cuma kan saya tidak membawa masalah ini ke hukum. Oke, ngerti. Tapi ya memang belakangan ini Bambang Nurusena yang lagi disonding habis-habisan ya. Kalau dulu kan di King Enes ya, di King Adas itu pun nggak berani debat ya sampai hari ini ya. Nah, kayak itu juga, itu kan asumsi toh, ya nuduh, nantang. Jadi King Adas ini lebih parah. Masih ada chat WA-nya saya pertama, karena di Alkitab kan diajar, kalau kita ada masalah sama orang, kontak dia 4 mata. Jadi pertama saya kontak dia, saya chat pribadi. Ayo Pak, kita dialog diskusi, kemudian dia tidak mau, kemudian saya tantang debat terbuka. Karena sebelumnya dia menuduh unitarian, Beni Irawan, dan kawan-kawan katanya saksi Yehova lah, pengikut Arius, dan sebagainya. Kemudian saya tantang, oke kita debat terbuka. Ya, di forum, di Zoom manapun, mau dipunyanya di King Adas ya. Tapi temanya itu, Anda buktikan tuduhan Anda. Kemudian dia malah memutarbalikkan, mengatakan bahwa dia yang nantang debat saya, dan saya menolak. Memang dia itu nggak bisa dipegang sih, itu nggak bisa dipegang. Aku mungkin sedikit tambahan ya informasi. Waktu itu aku pernah diminta tolong oleh Samuel Sihaan dari Wanes untuk kontakkan si Diki Ngadas. Jadi Pak Diki Ngadas aku telepon, terus ku WA, nggak diangkat, ku WA. Ku bilang ada Bang Samuel ngajak diskusi. Oh, dia bilang si Samuel belum saatnya melawan saya, suruh dia belajar dulu gitu kan. Minimal suruh dia buat monolog 3 video atau debat sama orang yang lain dulu, sama Trinitas yang lain. Oke. Jadi waktu itu Bang Samuel buatlah video monolog. Ikuti syarat dia, buat video monolog, terus debat dengan beberapa orang Kristen yang dianggap Trinitas, salah satunya Rudi Yohanes si Wak Labu kan.
Terus ada beberapa yang lain juga dia diskusi. Ya ada Abdullah, terus siapa-siapa lah gitu. Selesai itu saya lapor sama Pak Diki Ngedas. Yang kamu suruh sudah dilakukan. Artinya kita udah ikuti dong syarat kamu. Jadi Ya. gimana nih tanggapannya? Nggak dibalas, nggak digubris. Malah terakhir ditinggalkan gitu aja, malah dia bilang, wah ini Julius ini kerjanya memprovokasi, dia bilang ya. Ini setan ini satu ini. Jadi terakhir, yo kamu kasih orang syarat, orang udah penuhi, kamu batal. Ini kan nggak benar gitu. Kalau memang nggak berani dari awal bilang, oh saya nggak mau, udah selesai gitu. Ya, jadi jangan kasih orang syarat. Jadi ibaratnya ada orang ini mau lamar anak kamu bilang oke, saya minimal anak saya minta mas kawin 1 miliar. Begitu dibawa 1 miliarnya kamu lari gitu, nggak jadi, kan nggak benar Ya. gitu. Kalau mau ya dari awal jangan gitu. Saya kalau di Kingenas ini saya agak apa ya, agak nggak bisa lagi lah saya lihat orangnya, memang nggak bisa dipegang. Kalau manusia udah yang dia janjikan sudah nggak dia lakukan, apalagi yang mau kita dengar. Manusia ini kan yang dipegang omongannya, komitmennya. Kalau orang yang udah nggak ada komitmen, kita mau ngapain lagi gitu. Artinya orang ini attitude-nya nggak bagus. Jadi dari dulu saya selalu ngomong sama teman-teman ya di debat manapun, aku selalu bilang gini, nggak ada gunanya kita debat panjang lebar, ya salto sana salto sini dari 3 tahun lalu, 2 tahun lalu, tahun ini sampai nanti 10 tahun yang akan datang nggak ada yang berubah, aku bilang. Dan jangan lupa yang masuk ke surga nggak pernah aku baca, baik itu di Yahudi, baik itu di Kristen, di agama Islam, agama apapun, nggak pernah aku lihat yang masuk surga itu orang pintar. Yang masuk surga itu orang benar, aku bilang. Bukan karena titel kamu profesor, karena kamu ngerti bahasa Ibrani lah, karena kamu bisa 5 bahasa lah, karena kamu bisa punya murid 1000 lah, kamu masuk surga. Enggak, orang yang hidupnya benar. Hidupnya yang benar itu seperti apa? Ini yang kita pelajari aja gitu, aku bilang. Selesai. Ini dikit-dikit, saya ini tamatan ini, saya S2, saya ini. Aku bilang, aku nggak peduli. Kau mau S teler, mau S apa kayak gitu kan. Selama kamu nggak bisa pegang omongan, artinya kamu bukan orang benar. Itu aja, simple gitu. Iya, benar itu kan juga luas ya, Mang. Tapi ada satu hal yang harus kita pahami, Bang Julius. Ya, ini saya hanya berbagi ya, Bang. Kita manusia di dunia ini sebenarnya sudah terkontaminasi ketidakbenaran. Ya. Sehingga kalau mencari yang betul-betul 100% benar. Tapi ada dalam beberapa ayat kitab suci, di kitab suci apapun, Bang, orang bisa dianggap benar oleh Sang Pencipta, oleh Allah, oleh Yahweh itu ketika orang itu mau jujur. Jadi, misalkan gini, maling ketangkap, kamu maling ya? Nggih, Pak. Salah kamu? Nggih, Pak. Itu bisa dibenarkan di hadapan Allah. Di hadapan dunia dia dihukum, digebukin, moncrot, dimasukin penjara. Tapi di hadapan Tuhan dia benar. Dia ngaku maling tujuannya untuk apa? Karena dia kepingin kaya atau karena kepingin uang. Tapi dia jujur. Itu dibenarkan di hadapan Allah. Jadi kejujuran. Jadi saya mau yang ingin saya intinya mau saya sampaikan. Kita tidak mungkin bicara kebenaran kitab suci atau agama atau spiritualitas jika tanpa hati yang jujur. Tidak mungkin. Ini harus ada syarat utama jujur. Tanpa kejujuran itu bisa dibolak-balikkan. Hitam dibilang putih, 3 dibilang 1, 1 bilang 3. Yang mengutus dibilang utusan, utusan dibilang sama dengan yang mengutus. Itu selalu bisa diputar-balikkan. Dan itu selalu yang dilakukan oleh guru-guru pengajar Trinitas. Betul tadi Mas Julius bilang, ini kita mau sampai 10 tahun, enggak, bukan 10 tahun, Mas. Kalau di dalam dunia gereja atau Kristianitas, kekristenan, debat soal Trinitas ini bukan 1, 2, 100 tahun, bukan. Tapi sejak abad Jisamsu ya. Sejak ribuan tahun yang lalu. Jadi kalau tiba-tiba kita berharap tahun ini atau 10 tahun lagi akan selesai, enggak bisa. Nah, tapi akan selesai kalau orangnya mau jujur. Kuncinya jujur itu dong. Jujur itu selesai. Daud ya di Alkitab itu David atau Nabi Daud itu dinyatakan sebagai raja yang hidupnya paling morsal. Tidak ada buku sejarah raja yang dikisahkan kehidupan rajanya segalanya dibongkar habis-habisan. Daud itu dia dianggap nabi, dianggap orang benar, dianggap orang dibenarkan. Tapi kalau kita baca di Alkitab, kebejatan kelakuannya dia, kemorsalannya dia mengerikan. Bahkan dia seorang bapak yang gagal membentuk rumah tangganya. Anaknya jadi jahat semua. Anaknya kehidupannya enggak. Kakak bunuh adiknya, bunuh-bunuhan. Kemudian enggak karu-karuan. Tapi di Alkitab dikatakan Daud dibenarkan oleh Yahweh. Karena ketika Daud dikatakan, kamu salah. Iya. Jujur intinya. Ketika Daud ditegur sama Nabi Nathan, kamu salah. Kamulah orangnya yang kurang ajar. Iya.
Nah, jadi butuhnya kejujuran aja. Nah, kalau orang sudah tidak punya kejujuran, apalagi orang yang gelar masih memakai gelar, saya mau sampaikan juga mumpung ingat ya. Orang kalau sudah berbicara kekristenan, bicara Alkitab, kemudian membangga-banggakan gelarnya, harus sekolah ini, harus gelar doktor, harus ahli bahasa Ibrani, ahli bahasa ini, jabatannya apa, itu sudah pasti Kristen palsu, Mas Julius. Pasti. Saya mau tegaskan ini. Orang kalau mau jadi Kristen, pengikut Kristus, bawa-bawa pangkat saya ini, jabatan saya gelar, itu pasti Kristen palsu. Saya saja ya, Frans Donald, kalau saya ngomong, saya mau jadi Kristen karena saya ini pernah sekolah di sini, saya pernah ini, saya pasti saya jadinya Kristen palsu. Karena Kristen yang asli itu harus melepaskan segala sesuatu. Yesus bilang, kamu tidak bisa jadi pengikutku kalau tidak meninggalkan segala sesuatu. Tinggalkan kemelekatanmu, melekat kepada anak, tinggalkan anak. Orang anak yang di Alkitab dikatakan orang kaya itu jual hartamu, karena dia melekat kepada harta. Kalau Anda melekat kepada istri, pasti bilang tinggalkan istri. Melekat kepada hobi, tinggalkan hobi. Apalagi masih melekat dengan gelar jabatan pendeta. Saya ini pastor loh. Saya ini S3. Saya ini S tungtung, S lilin. Tidak bisa. Tinggalkan SS-mu, tinggalkan gelarmu. Tidak boleh jadi Kristen bawa gelar. Saya ini jenderal. Saya ini master teologi. Saya ini doktor teologi. Tidak bisa. Sudah pasti jadinya Kristen palsu. Kristen harus meninggalkan semua itu. Saya mau tegaskan ini jelas, very clear kata-kata Yesus. Syarat jadi Kristen tuh ya ikut kata Yesus dong. Masa ikut katanya organisasi gereja. Katanya gereja Katolik, mau jadi Kristen ya bergabung di gereja Katolik. Nggak ada kata Yesus mau ikut jadi Kristen. Tinggalkan segala sesuatu. Baru bisa. Nah, kalau orang mau jadi Kristen malah bawa-bawa. Saya ini master teologi. Saya ini doktor, saya ini sarjana. Loh ya pasti jadinya Kristen palsu. Oh, Yesus bilang tinggalkan, kamu malah bawa. Loh ya apa tuh? Nah, jadi ya begitu intinya ya. Jadi seperti Pak Deki Gadas, bahwa Indonesia ini kalau selama mereka masih beragama tidak pakai kolbu, cuman agamanya cuman intelektual, pengetahuan itu loh. Kena amnesia aja hilang semua sudah pengetahuan. Tidur kita kalau malam tidur nyenyak loh, pengetahuan hilang semua. Nggak kanggo, nggak guna semua. Ya, pengetahuan sebenarnya nggak cukup, betul Mas Julius bilang tadi. Kita nggak ada masuk surga karena pengetahuan, enggak. Orang yang cacat mental, tidak berpengetahuan tentang Alkitab, kitab suci, baca jangankan bahasa Ibrani, Inggris, Yunani, Arab. Bahasa Indonesia ngomong aja orang bisu nggak bisa. Apa mereka nggak bisa masuk surga? Bisa lah. Ketika pakai bahasa kolbu. Ya, jadi betul, jadi debat gini apa sih sebenarnya? Kalau debat-debat yang di YouTube sering debat ini kan sebenarnya kan adu intelektual, adu ego ya. Kalau yang saya tangkap seperti itu. Maka saya pernah kalau tidak salah, saya ingat saya pernah ngomong ke Mas Yuli. Sebenarnya perdebatan Trinitas lawan Unitarian, Trinitas versi ini versus Trinitas versi itu, Trinitas versi Bambang Nursena versus Trinitas Stephen Tong atau Ezra Alfred Soru. Ini kan perdebatan ranah ego, toh, pengetahuan intelektual. Terus apa gunanya? Saya mau tanya, apa gunanya Unitarian mengetahui Allah cuma Yahweh? Ya terus apa gunanya hidupmu? Saya ngomong ke diri saya sendiri ya Mas. Saya Frans Donald tahu Allah yang benar namanya Yehovah. Dalam bahasa Ibrani disebut Hashem, sang nama, bukan Yesus. Ya terus apa gunanya? Apa gunanya pengetahuan saya? Nah sebenarnya kan harus lebih dari itu, bukan cuma pengetahuan intelektual. Kalau saya cuma tahu ya Yesus itu utusan, Yesus bukan Yahweh. Lah terus apa gunanya? Cuman menang-menangan debat di media sosial, dapat uang dari hasil debat, dapat uang dari AdSense, YouTube, terus uangnya buat kehidupan sehari-hari. Apa gunanya? Apakah itu semua akan membuat masuk surga? Enggak. Nah, lebih dari itu, agama harus menjaga ranah spiritual. Saya mengatakan satu-satunya Allah yang benar itu Yahweh. Gunanya apa buat saya? Harus hidup, harus nyata. Saya mengatakan bahwa Allah lebih dekat dari urat leher saya. Loh, ngerasain enggak? Saya bisa ngomong, katanya Yesus, Bapa di dalam aku. Loh, ini beneran enggak? Saya ngerasain dalam jiwa raga saya, ada kuasa Bapa, ini beneran enggak? Kalau enggak, ya percuma. Maka di Yohanes 17 ayat 21 kan Yesus berdoa. Doanya Yesus itu. Di ayat 3-nya Yesus yang bilang, Bapa, inilah hidup yang kekal, yaitu mereka mengenal Engkau,
satu-satunya Allah yang benar. Nah, mengenal itu apa? Di ayat 21-23 Yesus bilang, murid-muridnya didoakan supaya Bapa di dalam mereka. Jadi Yesus dan Bapa menjadi satu, juga menjadi satu dengan murid-muridnya. Jadi Yesus dan murid-muridnya menjadi satu di dalam Bapa, Bapa di dalam mereka menjadi satu. Nah, merasakan benar-benar bahwa di dalam diri saya ini ada kuasa Bapa. Saya sekarang ngomong sama Mas Julius ini ada kuasa Bapa. Nanti saya habis ini pergi ngantar siomay, saya ini pedagang ya, saya jualan beberapa hal. Saya nanti ngantar siomay, saya bikin masakan, saya bikin makanan, itu juga bersama Bapa. Bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dalam Al-Quran lebih dekat dari urat leher. Saya melakukan apapun, mandi, beol, kencing dan sebagainya bersama dengan Dia yang lebih dekat dari urat leher. Nah, itu harusnya target orang beragama itu begitu. Bikin channel YouTube, nanti dapat uang, uangnya pun dipakai untuk kemuliaan Dia yang lebih dekat dari urat leher. Jadi semuanya dilakukan bersama Bapa, karena Bapa itu satu, Yahweh itu satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu satu. Dia yang mana? Yang ini bisa saya rasakan nih. Yang setiap hari ngasih saya nafas, kemudian jantung saya bisa berdenyut, mompa darah, otot urat saya bisa bergerak, terus sekarang mulut saya bisa ngomong, karena ngomong mengeluarkan suara. Ini karena ada kuasa Dia yang begitu nyata. Nah, harusnya kan spiritual lebih banyak bicara hal-hal yang nyata gitu, bukan cuma konsep. Bahasa Ibrani-nya Adonai itu Tuhan. Kalau Allah itu Elohim, namanya Hashem. Loh, apa gunanya kamu nyebut Dia Hashem, Yahweh? Kalau teman-teman Muslim misalkan nyebut ketika sholat Allahu Akbar, ketika makan Allah Maha Besar, itu sudah ngerasakan bener enggak? Saya mau tanya teman-teman, misalkan, ketika mengatakan Allah Maha Besar, Allah, Anda sudah ngerasakan benar nggak Allah itu Maha Besar? Baru ngomong atau masih menghayal, Allah Maha Besar, habis sholat kemudian bingung lagi, besok aku makan apa, nanti anakku bagaimana? Ya itu nggak ngerasakan. Kalau saya makan, minum, saya ini haus, Mas Julius ya, saya lagi haus, kebanyakan ngomong ini. Nah begitu haus, ini kan rasanya nyata. Beneran haus ini bukan teori. Maka saya ngambil air, terus tak minum. Loh, habis tak minum, terasa kan? Hausnya hilang. Loh beneran, loh beneran. Nah, harusnya ketika kita berkata Allahu Akbar atau satu-satunya Allah yang benar itu Yahweh, itu juga harus terasa, lebih terasa dari sekedar minum ini. Nah, kalau cuman konsep tahu namanya Yahweh, oh Trinitas itu salah, Yesus itu ini, begini, apa gunanya? Nah, harusnya perbincangan agama ranah spiritual lebih nantinya mengarah ke sana. Maka saya bilang dulu sama Mas Julius, yang kita debatkan ini pelajaran SD, kayak anak SD. Kita debat Unitarian versus Trinitas, Trinitas versinya Bambang Nursena atau Romo Daniel Biantoro versus Trinitasnya Esra Soru atau Deki Gadas. Ini kan perdebatan anak SD. Apa gunanya? Anda tahu air ini mengandung ini ya, air aqua ini mengandung apa namanya mineral, sangat menyehatkan, sangat wah, kandungannya. Percuma disimpan pengetahuan itu di sini. Anda sudah minum? Belum. Apa gunanya? Nah, harusnya kan dari SD SMP belajar lagi teori SMA, belajar lagi teori mahasiswa, kemudian dipakai ilmu itu di dunia nyata. Jadi beragama itu harus membumi. Jangan ngomong agama langit, kita ini hidupnya di bumi. Bahan bakunya Mas Julius dan saya ini dari unsur bumi semua, dari unsur tanah, mineral-mineral penyusun tubuh kita yang menjadi tulang, otot, daging, kulit, rambut, darah. Jadi 7 unsur ini dari bumi semua. Ya maka kita harus membumi hidupnya. Jangan konsep agama langit yang diomongin konsep-konsepnya tanpa membumi. Percuma kan. Nah, jadi harusnya ke depannya begitu. Jadi enggak apa-apa sekarang debat seperti channel-channel Islam debat dengan Kristen, enggak apa-apa. Tapi jangan terus-terusan gini terus perang ego. Loh buat apa? SD ribut terus. Diajak naik SMA enggak mau. Maunya ngomongin masalah SD terus. Masalah Trinitas ya rugi dong, Mas. Hidup itu kan harus Mas Julius ini waktu
Ya, boleh boleh. Aku pun sebenarnya gitu, Bang Frans. Aku sekarang udah malas debat yang nggak penting. Aku lebih suka kayak kita bahas kehidupan atau berita-berita gitu yang jelas ya, fakta. Oke, mungkin itu aja. Makasih nih buat Ya toh, kesempatannya, Bang Personal. Hah? halo, saya tambahin Iya, dikit. iya. Boleh, silakan. Tapi enggak apa-apa Mas Julius. Jadi kan manusia itu kan berproses ya. Tuhan Iya, menciptakan betul. itu semua selalu berproses. Kita aja 9 bulan di dalam perut. Kalau Tuhan mau kita ciptakan 1 bulan di perut langsung besar, langsung lahir, bisa. Tapi enggak. Kita diciptakan proses ada waktu sekitar 9 bulan. Nah, kemudian jadi anak-anak, jadi remaja, jadi dewasa. Nah, perjalanan spiritual juga gitu. Enggak apa-apa. Sekarang teman-teman kayak Yonatan Nandar, siapa lagi orang-orang yang masih sering debat-debat, terus Wanes masih sering debat di internet, enggak apa-apa, itu proses. Kita jangan menilai orang kalau kita kayak lihat lukisan itu jangan cuma dilihat titik tengah atau nonton film sinetron, jangan cuma tiba-tiba menit tengah-tengah ditonton langsung menyimpulkan, jangan. Jadi setiap manusia, Mas Julius juga pernah bilang ke saya kalau nggak salah, ingat saya kayaknya betul, pernah belajar agama Buddha, pernah mempelajari ini. Ini bagian dari proses, Mas. Iya, betul. Ya. Proses semua. Jadi kita nanti suatu saat ngerti-ngerti sendirilah. Suatu saat akan paham. Ya, ternyata semua tidak ada yang sia-sia. Tidak apa-apa. Tapi pikirnya positif harus. Ya, jadi ini proses semua. Teman-teman mau debat, mau ini. Ada yang mungkin buat channel YouTube tujuannya 100% untuk memang jadi debater, nyari uang tok. Ya, tidak apa-apa, sudah biarin. Tapi nanti satu saat kan ada titik jenuhnya. Dan tadi Mas Julius bilang bahwa sekarang sudah ingin bicara hal-hal kehidupan. Nah, itu artinya sudah ada apa namanya, sudah merasa hampir cukup ya. Jadi debat intelektual itu kayaknya sudah cukup. Sekarang kita bicara hal yang lebih spiritual lagi, lebih tentang kehidupan. Tapi dasarnya maka saya katakan seperti SD ya, kayak pemahaman kita pengetahuan Alkitab, Al-Qur'an itu kan kalau cuma tekstual, cuma tulisan-tulisan itu kan seperti pengetahuan-pengetahuan SD. Kita diberitahu bahwa Allah itu satu, ya. Terus kenapa? Oh, dalam bahasa Arab dia sebutnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, terus kenapa? Dalam bahasa Ibrani Yahweh, ya. Terus apa gunanya dalam hidup kita? Nah, ini nanti kan ada fase tersendiri. Ketika kita dalam dunia nyata, kita merasakan enggak? Tauhid itu kan sebenarnya mengesahkan Allah itu kan bukan menyatakan bahwa Allah itu satu. Itu betul, tapi bukan begitu toh. Tapi tauhid yang sebenarnya adalah ketika Mas Julius itu sadar, ketika sekarang kita lagi ngobrol gini, nanti Mas Julius pergi kemana, tadi pagi makan bersama, itu sebenarnya kita harus dengan kesadaran bersama-sama dengan Sang Maha Kuasa. Jadi mengesahkan Allah itu menyatukan Allah dengan diri kita sebenarnya. Dengan alam semesta ini. Yang kita lakukan apapun dari pagi bangun tidur sampai malam tidur lagi, itu loh bersama-sama dengan kuasa Allah. Itu namanya mengesahkan Allah. Bukan cuma tahu Allah itu bahasa orang Hindu nyebutnya Sang Yang Widiwasa. Teman-teman lain menyebutnya Tien. Bukan cuma itu. Tapi harus nyata kan. Harus terasa. Dia lebih dekat dari urat leher. Tertulis sangat bagus di Al-Quran. Di kitab-kitab teman-teman kita pelaku Hindu dikatakan, dia percikannya ada di dalam Mas Julius. Nah, perkaranya Mas Julius ngerasain enggak? Beneran loh, ini bukan teori. Al-Quran mengatakan bahwa dia lebih dekat dari urat leher. Itu bukan lip service, bukan sebuah bahasa metafora. Bukan, beneran Mas. Ketika Yesus berkata, Bapa di dalam kita, ini sungguhan. Nah, ini kita bisa rasakan enggak? Nah, perbincangan-perbincangan seperti ini saya pikir kedepannya ini lebih penting. Tapi memang dasarnya juga tadi debat dulu, adu intelektual, adu pengetahuan itu ya memang proses. Jadi ya biarkan mereka melalui, apalagi anak-anak masih muda, masih senang pencarian. Saya dulu umur-umur seperti Mas Yonatan Nandar, umur-umur seperti siapa lagi itu? Lupa namanya saya itu, yang sering debat-debat. Ya gitu. Kita punya pengetahuan, datang. Makanya Bambang Nursena merasa gitu, tak datangi. Jadi semangatnya mencari betul. Loh, aku yakin begini. Loh kok Bambang Nursena ngomong itu? Tak datangi. Oh, ternyata dia mengeles, tidak mau. Kemudian Budi Asali, Esra ngajak debat 9 bulan. Ayo kita layani. Kita semangat dulu masih muda. Ya. Nah, tapi ada prosesnya bahwa ternyata ranah pengetahuan intelektual itu ada waktunya kita menuju ke step atau perjalanan spiritual yang lebih lagi, bukan SD terus SMP terus yang dibahas. Ya. Kan lebih enak kita bicara hal-hal yang
Tapi gini Mas, wah ini saya kalau ngomong tidak selesai-selesai. Jadi intinya semakin pengetahuan kita luas, itu kebuka semua nanti. Yang kita dulu sangka, oh kenapa sesajen orang-orang Jawa pakai sesajen? Itu kan kafir, musyrik loh. Ternyata setelah kita tanya dari hati ke hati, walah, ternyata maksudnya bukan begitu. Seperti yang tadi Bambang Nusna mengatakan, kadang-kadang apa yang kita tuduhkan kepada orang lain itu ternyata bukan keyakinan dari orang yang kita tuduh. Nah, ini harus ilmunya di ilmu kehidupan. Kenapa orang sakit sajen? Ada yang bilang itu musyrik, itu nyembah setan. Ada yang bilang, oh tidak, itu memuliakan unsur-unsur alam semesta. Dia ketika menghargai air dengan cara sajen, itu dia mengenang bahwa dia tidak bisa hidup setiap hari tanpa air. Ketika dia memuliakan gunung, dia sadar bahwa dia tidak bisa hidup tanpa oksigen. Ternyata pemahaman-pemahaman seperti itu. Nah, oh berarti selama ini tuduhan saya salah. Nah, hal-hal seperti ini nih luas sekali. Kita bicara agama itu sebenarnya luas. Nah, maka ketika kita mau membuka diri, membuka hati secara spiritual ya, alam semesta otomatis akan memberi tanpa kita minta. Makanya saya bilang, saya belajar itu bukan belajar nyari kayak orang nyari loh, Mas, enggak. Diberikan oleh alam semesta. Jadi Allah Bapa atau Yahweh atau Allah Subhanahu wa taala itu maha baik beneran. Dia setiap hari memberi saya hidayah, memberi saya ilmu itu datang sendiri. Tidak saya minta, saya dikasih ilmu ini, dikasih ini loh. Maka ada ayat mengatakan nikmat Tuhan apalagi yang hendak kita dustakan. Jadi kalau saya katakan Mas Julius, berkah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke saya itu berlimpah loh, kebanyakan kayak saya bilang. Saking banyaknya kadang saya mau ngurusin ini bingung. Kayak sekarang, saya sebenarnya kalau ngomong gini kepengen terus tidak selesai-selesai ya. Tapi sebentar lagi saya ada berkat, saya harus ngirim siomay, saya harus bikin masakan tertentu, sebentar lagi saya harus ini, harus itu. Tuh, kakean berkat toh. Coba berkatnya cuma ini toh ya sudah saya fokusin. Tapi kan enggak, harus berbagi dengan pekerjaan sehari-hari yang lain hasil loh. Jadi hidup ini sebenarnya penuh dengan berkah. Kita tidak pernah kekurangan apa-apa, tapi kita kelebihan, kakean, kebanyakan sebenarnya. Nah, karena tidak bisa memanage kebanyakan itu malah kita merasa kita kurang karena nggak sadar. Padahal sebenarnya kita kelebihan. Oke Mas Julius, gitu aja ya. Terima kasih banyak buat waktunya. Terima kasih Bang Rasional atas waktunya. Ya, mohon maaf kalau ada pernyataan-pernyataan yang kurang berkenan buat semuanya. Siap. Makasih. Salam Mas Fransonal atas ilmu yang sudah diberikan pada pagi hari ini. Oke, kita sudahi saja. Makasih buat teman-teman yang sudah nyimak dari pembicaraan kita hari ini. Semoga apa yang kita bicarakan ini ada hikmat dan juga edukasi yang dapat teman-teman terima ya. Dan di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya ya. Makasih buat semuanya. Makasih buat Bang Fransonal juga.